Halo para pencinta drama di Hikmah Kehidupan. Pernahkah Anda membayangkan sebuah pertemuan tak terduga yang mengubah jalan hidup seseorang selamanya? Malam itu, di balik gemerlap pesta perusahaan, seorang CEO ambisius bernama Adrian bertemu dengan seorang petugas kebersihan sederhana, Maya. Pertemuan singkat itu membangkitkan obsesi yang tak terkendali, membawa mereka ke pusaran cinta, intrik, dan rahasia kelam yang tersembunyi di balik tembok perusahaan. Bersiaplah untuk terhanyut dalam kisah obsesi sang CEO, malam romantis dengan petugas kebersihan yang mengubah segalanya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap babak dari drama yang mendebarkan ini. Halo para pencinta drama di Hikmah Kehidupan. Pernahkah Anda membayangkan sebuah pertemuan tak terduga yang mengubah jalan hidup seseorang selamanya? Malam itu, di balik gemerlap pesta perusahaan, seorang CEO ambisius bernama Adrian bertemu dengan seorang petugas kebersihan sederhana, Maya. Pertemuan singkat itu membangkitkan obsesi yang tak terkendali, membawa mereka ke pusaran cinta, intrik, dan rahasia kelam yang tersembunyi di balik tembok perusahaan. Bersiaplah untuk terhanyut dalam kisah obsesi sang CEO, malam romantis dengan petugas kebersihan yang mengubah segalanya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap babak dari drama yang mendebarkan ini. Jantung Adrian berdebar kencang setiap kali ia memikirkan Maya. Pertemuan singkat di pesta perusahaan membekas dalam benaknya. Senyumnya yang tulus, matanya yang memancarkan kebaikan, semua itu menghantuinya. Ia, seorang CEO yang terbiasa dikelilingi wanita-wanita glamor, justru terpikat pada kesederhanaan seorang petugas kebersihan. Status sosial, norma, Adrian tidak peduli. Ia hanya tahu, ada sesuatu dalam diri Maya yang menariknya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Obsesinya mulai tumbuh. Ia mencari tahu jadwal kerja Maya, mencoba mencari kesempatan untuk bertemu dengannya secara tak sengaja. Ia seringkali sengaja pulang terlambat, berharap bisa melihat Maya membersihkan ruangannya. Setiap sapaan singkat, setiap senyuman kecil dari Maya, menjadi bahan bakar bagi fantasinya. Suatu malam, saat Adrian lembur hingga larut, ia mendengar suara gemericik air di pantry. Ia mengintip dan melihat Maya sedang mencuci cangkir-cangkir kotor. Kesempatan. Adrian memberanikan diri masuk. "Maya, apa yang kau lakukan selarut ini?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Maya terkejut, hampir menjatuhkan cangkir yang dipegangnya. "Pak Adrian, maaf, saya hanya membersihkan sisa-sisa rapat tadi siang." "Tidak perlu meminta maaf," kata Adrian, mendekat. "Aku justru senang bertemu denganmu. Kau selalu bekerja keras. Aku menghargainya." Maya hanya tersenyum tipis, merasa tidak nyaman dengan kedekatan Adrian. "Itu sudah tugas saya, Pak. Bisakah kau memanggilku Adrian saja?" pinta Adrian, tatapannya intens. Maya terdiam. Ia merasa aneh. Seorang CEO memintanya memanggil nama depannya. Ia tahu ada jurang pemisah yang lebar di antara mereka. "Saya tidak enak, Pak." "Maaf," jawab Maya, menunduk. Adrian meraih tangannya, membuat Maya tersentak. "Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Maya. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku tertarik padamu." Mata Maya membulat. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Seorang Adrian, CEO kaya raya dan tampan, tertarik padanya? Seorang petugas kebersihan biasa? "Pak Adrian, ini tidak mungkin. Kita berbeda," kata Maya, mencoba melepaskan tangannya. Adrian menggenggam tangannya lebih erat. "Perbedaan itu yang membuatku tertarik. Aku bosan dengan kesamaan. Aku ingin sesuatu yang nyata, sesuatu yang tulus, dan aku melihat itu dalam dirimu." Suasana menjadi tegang. Maya merasa terjebak. Ia tidak tahu harus berkata apa, harus melakukan apa. Ia tahu, hubungan seperti ini tidak akan pernah berhasil. Dunia mereka terlalu berbeda, terlalu banyak rintangan. "Saya harus pergi, Pak. Saya masih banyak pekerjaan," kata Maya, akhirnya berhasil melepaskan tangannya. Ia berbalik dan bergegas meninggalkan pantry, meninggalkan Adrian yang terpaku di tempatnya. Adrian menghela napas. Ia tahu ini tidak akan mudah. Tapi ia tidak akan menyerah. Ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan Maya, meskipun itu berarti melanggar semua norma dan aturan yang ada. Obsesinya telah menguasai dirinya sepenuhnya. Di balik gemerlap kota,
Tersembunyi sebuah rahasia. Adrian, sang CEO yang selalu tampil sempurna di hadapan publik, kini memiliki sisi lain yang hanya Maya, petugas kebersihan sederhana, yang tahu. Pertemuan-pertemuan mereka awalnya canggung, di sudut-sudut sepi gedung kantor setelah jam kerja usai, kini berubah menjadi malam-malam penuh curahan hati dan sentuhan rahasia. "Kau tahu, ini gila," bisik Maya suatu malam, bersandar di dada Adrian di apartemen mewah miliknya yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, menyoroti raut ragu di wajahnya. "Kita berasal dari dunia yang berbeda. Ini tidak akan berhasil." Adrian mengeratkan pelukannya. "Dunia memang memisahkan kita, Maya. Tapi hatiku tidak. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Aku hanya peduli padamu." Namun, omongan orang lain ternyata lebih menusuk dari yang mereka bayangkan. Rumor mulai beredar di perusahaan. Bisik-bisik sinis mengikuti Maya di setiap langkahnya. Rekan-rekannya, yang dulu ramah, kini menatapnya dengan tatapan menghakimi. Tekanan semakin berat ketika Veronica, mantan tunangan Adrian yang ambisius, mengetahui hubungan mereka. Kemarahan dan sakit hati Veronica berubah menjadi rencana jahat untuk menghancurkan Maya. Suatu malam, Adrian menemukan Maya menangis di ruang istirahat. "Aku tidak tahan lagi, Adrian," isaknya. "Mereka terus mengolok-olokku. Mereka bilang aku hanya menginginkan uangmu. Aku tidak bisa." Hati Adrian hancur melihat kesedihan Maya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. "Aku akan bicara dengan mereka," katanya tegas. "Aku akan memberitahu semua orang tentang kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Malam itu, Adrian mengumpulkan seluruh karyawan di aula utama. Ia berdiri di depan mereka, menggenggam tangan Maya erat-erat. "Aku tahu, banyak dari kalian yang bertanya-tanya tentang hubungan kami," ucapnya dengan suara lantang. "Ya, Maya adalah petugas kebersihan di perusahaan ini. Dan ya, aku mencintainya." Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa orang tampak terkejut, yang lain marah, dan sebagian kecil menunjukkan dukungan. Veronica, yang berdiri di barisan depan, menyeringai sinis. "Kau merusak reputasimu, Adrian," teriaknya. "Kau akan menyesalinya." Adrian mengabaikan Veronica. Ia menatap mata Maya dengan penuh cinta. "Aku tidak peduli dengan reputasiku," katanya. "Aku hanya peduli dengan kebahagiaan kita. Aku tahu, ini tidak akan mudah. Tapi aku percaya, cinta kita bisa mengatasi segalanya." Namun, tantangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Tekanan dari keluarga, teman, dan masyarakat semakin kuat. Adrian harus memilih antara mengikuti kata hatinya dan kehilangan segalanya, atau kembali ke kehidupannya yang dulu dan mengubur cintanya pada Maya selamanya. Pilihan yang sulit, yang akan menguji seberapa besar obsesi dan cintanya terhadap petugas kebersihan itu. Isabella memandang pantulan dirinya di cermin, senyum sinis terukir di bibirnya yang merah. Gaun mewahnya, yang harganya setara gaji bulanan Maya, terasa seperti baju perang. Ia baru saja mendengar bisikan dari salah satu kolega Adrian tentang hubungan rahasia CEO itu dengan seorang petugas kebersihan. Awalnya, Isabella menolak mempercayai, tapi nalurinya berteriak kebenaran. Adrian, dengan semua kekuasaan dan kekayaannya, memilih seorang wanita biasa? Penghinaan ini tak bisa ditolerir. "Adrian milikku," desisnya, mata hijaunya berkilat marah. Dan wanita itu akan membayar mahal karena berani merebutnya. Rencananya mulai terbentuk di benaknya, rumit dan kejam seperti jaring laba-laba. Isabella tahu betul kelemahan Adrian, reputasi. Ia akan menggunakan senjata itu untuk menghancurkan hubungan Adrian dan Maya, memastikan keduanya menderita. Di sisi lain kota, Adrian dan Maya menikmati malam yang tenang di apartemen kecil Maya. Cahaya lilin menari di wajah Maya, menyoroti kelembutan dan kebaikan yang membuat Adrian jatuh cinta padanya. Mereka baru saja selesai makan malam sederhana yang dimasak Maya, dan sekarang duduk bersisian di sofa usang, saling berpelukan. "Aku takut, Adrian," bisik Maya, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. "Aku takut semua ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan." Adrian mengeratkan pelukannya. "Jangan takut, sayang. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kita." Kata-kata Adrian menenangkan Maya, tapi kegelisahan tetap menggerogoti hatinya. Ia merasa seperti berjalan di atas ladang ranjau, menunggu saat ledakan akan menghancurkan segalanya.
Keesokan harinya, Isabella memulai aksinya. Ia menghubungi seorang jurnalis tabloid yang terkenal gemar menyebarkan skandal. Isabella memberikan informasi yang telah dipoles, menyiratkan bahwa Adrian menggunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan seorang karyawan rendahan. Ia bahkan menyertakan foto-foto Adrian dan Maya saat keluar dari apartemen Maya yang diambil oleh detektif swasta yang ia sewa. Artikel itu meledak seperti bom di dunia korporat. Judul-judul sensasional menghiasi halaman depan, mencoreng nama baik Adrian dan perusahaannya. Investor panik, saham anjlok, dan dewan direksi menuntut penjelasan. Adrian terpukul. Ia tahu bahwa reputasinya penting, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa hubungannya dengan Maya akan menyebabkan kehancuran sebesar ini. Ia berusaha menghubungi Maya, tetapi teleponnya tidak diangkat. Ia pergi ke apartemen Maya, tetapi pintunya terkunci. Rasa takut mencengkeram hatinya. Sementara itu, Maya bersembunyi di apartemennya, gemetar ketakutan. Ia telah melihat artikel itu, dan air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa bersalah dan malu. Ia telah membawa masalah pada Adrian, dan ia yakin bahwa ia harus mengakhiri semuanya untuk menyelamatkan Adrian. Pintu apartemennya diketuk dengan keras. Maya tersentak, jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip melalui lubang pintu dan melihat Adrian berdiri di sana. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dengan ragu, Maya membuka pintu. Adrian langsung memeluknya erat. "Maya, aku tahu ini sulit, tapi kita akan melewati ini bersama," kata Adrian, suaranya penuh dengan keyakinan. "Tidak, Adrian," jawab Maya, melepaskan diri dari pelukannya. "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menghancurkan hidupmu. Aku harus pergi." "Tidak, Maya, jangan lakukan ini." Adrian mencoba meraih tangannya, tapi Maya menghindar. "Selamat tinggal, Adrian," kata Maya, air mata membasahi wajahnya. Ia berbalik dan berlari masuk ke dalam apartemen, meninggalkan Adrian berdiri terpaku di depan pintu. Hatinya hancur berkeping-keping. Isabella tersenyum puas di balik bayangan. Rencananya berjalan sempurna. Rahasia kelam dari masa lalu Adrian bagaikan bom waktu yang akhirnya meledak. Malam itu, Adrian dan Maya menikmati kebersamaan mereka di apartemen mewah Adrian. Cahaya rembulan menari di wajah Maya, membuatnya tampak semakin memesona di mata Adrian. Namun, ketenangan itu segera terusik oleh dering telepon. Adrian mengangkatnya, dan suara dingin di seberang sana membekukan darahnya. "Adrian, lama tak jumpa. Ingatkah kau pada malam di Danau Serenity 10 tahun lalu?" Suara itu menyeringai. Adrian terdiam, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Maya menatapnya dengan cemas. "Siapa ini? Apa yang kau inginkan?" tanya Adrian dengan suara bergetar. "Oh, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Dan konsekuensi dari perbuatanmu dulu akan menghantuimu, terutama sekarang, saat kau sedang berbahagia dengan si petugas kebersihan itu," jawab suara misterius itu, penuh ejekan. Adrian menutup telepon dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Maya mendekatinya, menggenggam tangannya erat. "Adrian, ada apa? Siapa tadi?" tanya Maya khawatir. Adrian menatap Maya dengan tatapan penuh penyesalan. "Maya, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Sesuatu dari masa laluku yang bisa menghancurkan segalanya." Dengan suara tercekat, Adrian menceritakan kisah kelam 10 tahun lalu. Kisah tentang malam di Danau Serenity, kecelakaan tragis yang merenggut nyawa seorang wanita muda, dan bagaimana ia, karena pengaruh ayahnya yang kaya dan berkuasa, berhasil lolos dari jeratan hukum. Ia menyewa pengacara terbaik, menghilangkan semua bukti yang mengarah padanya, dan mengubur dalam-dalam rahasia itu. Maya mendengarkan dengan seksama, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa dikhianati, bukan hanya karena Adrian menyembunyikan kebenaran darinya, tetapi juga karena ia telah melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. "Jadi, selama ini kau menyembunyikan ini dariku? Kau pikir aku bisa menerima semua ini?" tanya Maya dengan suara bergetar. "Aku tahu aku salah, Maya. Aku sangat menyesal. Aku takut kehilanganmu jika kau tahu kebenaran ini. Aku mencintaimu, Maya. Aku sangat mencintaimu," jawab Adrian dengan putus asa. "Cinta? Bagaimana bisa ada cinta di atas kebohongan dan dosa?" Maya melepaskan genggamannya, hatinya hancur berkeping-keping. Sementara itu, di kantor Adrian, Isabella sedang tersenyum licik.
Ia adalah dalang di balik panggilan telepon misterius itu. Ia telah menggali informasi tentang masa lalu Adrian, dan kini ia siap menggunakan rahasia kelam itu untuk menghancurkan Adrian dan merebut kembali posisinya sebagai CEO. Isabella menghubungi seorang reporter investigasi terkenal dan membocorkan informasi tentang kejadian di Danau Serenity. Berita itu pun segera tersebar luas, menjadi headline di semua media. Reputasi Adrian hancur seketika. Saham perusahaan anjlok. Dewan direksi menuntut penjelasannya. Adrian menghadapi badai yang dahsyat. Ia kehilangan segalanya. Cintanya, reputasinya, dan kekuasaannya. Maya meninggalkannya. Tidak sanggup menerima kenyataan bahwa pria yang dicintainya adalah seorang pembunuh yang berhasil lolos dari hukum. Ia melihat Adrian di televisi. Wajahnya penuh penyesalan dan keputusasaan. Hatinya sakit, tapi ia tahu ia tidak bisa kembali. Di tengah kekacauan itu, Adrian menyadari bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi dan mengakui semua kesalahannya. Ia siap menghadapi hukuman apapun yang akan diterimanya. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan namanya dan membebaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu. Malam itu, Adrian duduk sendirian di apartemen mewahnya, menatap langit yang gelap dan sunyi. Ia merasa sendirian, hancur, dan menyesal. Namun, di lubuk hatinya, ia masih berharap suatu saat nanti ia bisa mendapatkan pengampunan dari Maya dan menebus semua kesalahannya. Masa depannya kini berada di tangan hukum dan belas kasihan Tuhan. Hujan mengguyur kota malam itu, seolah ikut merasakan pilunya hati Maya. Ia duduk di apartemen kecilnya. Surat dari pengacara Adrian tergeletak di meja. Kata-kata di sana menghantamnya bagai palu. Ancaman hukum, tuntutan, dan peringatan tentang masa depan yang suram jika ia tetap bersama Adrian. Isabella, dengan segala kekuatannya, telah melancarkan serangan frontal. Pintu kamarnya berderit pelan. Ibu Maya, dengan wajah penuh kekhawatiran, mendekat. Maya, nak, ibu tidak ingin kamu terluka. Dunia mereka berbeda. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, yang lebih aman. Ucap ibunya lirih, suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Maya. Ia mencintai Adrian. Cintanya tulus, dalam, dan tak terukur. Namun, melihat penderitaan yang akan ia hadapi, melihat ibunya yang khawatir, membuatnya bimbang. Ibu, aku tahu, tapi aku mencintainya. Bisiknya, suaranya tercekat. Cinta tidak cukup, Maya. Kadang, kita harus melepaskan demi kebaikan orang yang kita cintai. Demi kebaikan diri kita sendiri, balas ibunya, menggenggam tangannya erat. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk menemui Adrian di kantornya. Gedung pencakar langit itu tampak angkuh dan dingin di matanya. Ia merasa kecil, tidak berarti, di antara kemewahan dan kekuasaan yang mengelilingi Adrian. Adrian menyambutnya dengan senyum, namun mata Maya menangkap bayangan kelelahan di wajahnya. Maya, ada apa? Kamu tampak pucat, tanyanya khawatir, menggenggam tangannya. Maya menarik napas dalam-dalam. Adrian, kita harus mengakhiri ini, ucapnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Adrian terdiam, senyumnya memudar. Apa yang kamu katakan? Tanyanya. Matanya menunjukkan kebingungan dan rasa sakit. Isabella, dia tidak akan berhenti. Dia akan menghancurkanmu, menghancurkanku, menghancurkan semua yang ada di sekitarmu. Aku tidak bisa membiarkannya, jawab Maya. Air mata mulai mengalir deras. Adrian memeluknya erat. Jangan katakan itu. Kita bisa menghadapinya bersama. Aku akan melindungimu, bisiknya. Suaranya bergetar. Maya menggelengkan kepalanya. Tidak, Adrian. Kamu tidak mengerti. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang perusahaanmu, tentang keluargamu, tentang masa depanmu. Aku tidak ingin menjadi bebanmu, jawab Maya, melepaskan pelukannya. Adrian menatapnya dengan mata terluka. Jadi, ini akhirnya? Kamu menyerah? Tanyanya, suaranya penuh keputusasaan. Aku tidak menyerah padamu, Adrian. Aku hanya memilih untuk melepaskanmu. Demi kebaikanmu, jawab Maya, berbalik dan melangkah pergi. Setiap langkahnya terasa berat, bagai membawa beban bertonton di pundaknya. Ia meninggalkan Adrian, cintanya, dan sebagian dari dirinya di sana, di tengah gemerlap kota yang kini terasa begitu asing dan dingin. Pilihan sulit telah diambil,
meninggalkan luka yang menganga di kedua hati mereka. Hujan deras mengguyur kota, mencerminkan badai yang berkecamuk di hati Adrian. Ia berdiri di lobi perusahaannya, menanti Maya. Isabella, dengan senyum sinis, menghampirinya. "Kau benar-benar memilihnya, Adrian?" "Seorang petugas kebersihan," desis Isabella, suaranya penuh racun. Adrian mengepalkan tangan. "Itu bukan urusanmu, Isabella." Maya tiba, wajahnya pucat pasi. Melihat Isabella, ia tertegun. "Ada apa ini, Adrian?" tanyanya, suaranya bergetar. Isabella tertawa. "Oh, sayangku, kau tidak tahu? Adrian mencintaimu. Atau begitulah yang dia katakan. Padahal, kau hanya pion dalam permainannya." Adrian membantah. "Itu tidak benar, Maya. Aku mencintaimu." Kebenaran tentang masa lalu Adrian terungkap. Isabella membeberkan semuanya. Bagaimana Adrian menggunakan koneksi ayahnya untuk mencapai posisinya, bagaimana ia mengkhianati teman-temannya. Maya terkejut, air mata mengalir di pipinya. Ini semua bohong." Adrian berusaha menjelaskan, tetapi kata-katanya terasa hampa. Isabella melanjutkan, "Dan tahukah kau, Maya? Adrian juga yang menyebabkan perusahaan ayahmu bangkrut bertahun-tahun lalu. Ayahmu bunuh diri karena malu." Maya tersentak. Kebencian dan sakit hati terpancar dari matanya. Kau monster!" teriak Maya. Ia berbalik dan berlari keluar, menerjang hujan. Adrian mengejarnya, tetapi ia terlambat. Maya menghilang di tengah kerumunan. Adrian berlutut di jalan, putus asa. Isabella mendekat, berbisik, "Lihat apa yang kau lakukan, Adrian. Kau kehilangan segalanya." Adrian bangkit, matanya menyala. "Belum." Ia berbalik dan menghadapi Isabella. "Kau pikir kau menang? Kau sel. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku akan menebus kesalahanku." Isabella tersenyum sinis. "Kita lihat saja nanti, Adrian." Adrian pergi, meninggalkan Isabella dalam kesendiriannya. Ia harus menemukan Maya, menjelaskan semuanya, dan membuktikan cintanya. Namun, yang terpenting, ia harus menghadapi dirinya sendiri dan mengubah takdirnya. Pilihan telah dibuat, nasib mereka telah ditentukan. Itulah dia babak terakhir dari Obsesi Sang CEO. Bagaimana menurut kalian akhir dari kisah cinta Adrian dan Maya? Apakah cinta sejati mampu menaklukkan segalanya? Ataukah takdir berkata lain? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya. Dan subscribe ke Hikmah Kehidupan untuk mendapatkan lebih banyak drama yang bikin penasaran. Sampai jumpa di video berikutnya.